Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Fitra Hayati SPD. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 26 Lembah Melintang, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab Batsuan tahun 2024 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2360101315. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN 26 Lembah Melintang pada kelas 5 dengan materi hidup lapang saling berbagi, subtema zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Berhenti seluruhnya, tidak ke depan, Ram. Siap, Ram. Lancang depan, Ram. Tegak, Ram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Baiklah, sebelum pembelajaran nantinya kita lanjutkan, terlebih dahulu kita membaca doa dulu sebelum belajar. Kepada anak ibu Delviansa, silakan pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'ah. Artinya wahai
Semoga dengan pembacaan doa dan ayat pendek yang tadinya, hati kita yang tidak tenang menjadi aman dan tentram. Nah, di sini Ibu mencek kehadirannya dulu ya. Asis Repandi, Ahmad Wahyudi, Ayuni Serlina, Alamsa, Salsabila, Siti Aisyah, Sakila Amanda, Muhammad Sarif. Berarti hadir semuanya hari ini kan? Nah, kepada seluruh anak ibu silakan semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak ibu Salsabila silakan maju ke depan. Baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa di antara anak-anak Ibu di sini yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Tentang apa, Nak? Tentang Khalifah. Siapa saja Nak yang termasuk kepada Qaulul Rasyidin itu? Yang pertama siapa, Nak? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang terakhir siapa, Nak? Ali bin Abi Thalib. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini, silakan Nak disiapkan dulu buku paketnya, buku tulisnya, penanya. Coba dulu Nak dicatatkan. Kita hari ini yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Apakah anak-anak Ibu di sini suka berbagi? Suka berbagi dengan temannya Ayuni? Nah, seperti berbagi apa contohnya? Hadiah, apa lagi? Makanan, apa lagi, Nak? Uang. Nah, coba Nak perhatikan subtema kita hari ini yaitu tentang zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Nah, besok kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Dan ini coba Nak perhatikan. Tahu ini apa, Nak? Tahu. Apa ini Nak namanya? Timbangan. Timbangan ini itu apa? Timbang. Nah, ini apa ini, Nak? Nanti Ibu timbang Nak beras ini. Beratnya 2,5 kilogram. Ibu bawa ini nanti ke masjid. Besok kita hari raya Idul Fitri. Apa yang Ibu lakukan? Bayar zakat.
maka wajib melaksanakan apa nak? Zakat. Zakat apa tuh nak? Zakat mal. Nah, di sini tadi ada anak ibu Nur Azizah. Nur Azizah ada tadi kelebihan makanan dibagikan kepada temannya Meliana. Itu sama dengan apa itu nak? Sedekah. Dan Habib tadi ada uangnya berlebih. Sebelum ke sekolah Habib tadi memberikan infak ke masjid. Ya Habib? Ya. Nah, dan di sini anak ibu siapa sih yang pernah memberikan hadiah kepada teman-temannya? Pernah memberikan hadiah kepada teman-teman yang ada di kelas ini? Seperti hadiah apa? Nak dalam rangka apa? Ulang tahun. Apa lagi? Hadiah lomba-lomba kan nak? Lomba pidato atau mendapatkan juara umum. Itu akan memberikan hadiah. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang ketiga, peserta didik membiasakan perilaku suka berbagi sebagai bukti penyerapan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Ibu ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimanakah perasaan anak-anak ibu di sini ketika hari raya Idul Fitri? Bagaimana perasaannya nak? Ada yang sedih? Senang semuanya ya. Yang kedua, apa sajakah nak manfaat apabila anak-anak ibu di sini bersedekah kepada orang lain? Apa saja manfaatnya? Siapa yang bisa menjawab? Bagus, manfaatnya sangat banyak sekali. Contohnya rezeki kita akan bertambah. Nah, yang ketiga pertanyaannya, pernahkah anak-anak ibu di sini berinfak? Ke masjid. Nah, kemana lagi nak? Ke sekolah, untuk pembangunan musola. Apa lagi? Infak untuk menolong korban banjir. Apa lagi nak? Korban gempa. Berarti anak ibu di sini sudah membiasakan perilaku berinfak. Yang terakhir, ada pertanyaan nak, pernahkah anak-anak ibu di sini memberikan hadiah kepada orang lain? Kepada siapa Aziza? Kepada teman. Bagus. Agar pembelajaran kita nanti akan bersemangat lagi, karena di sini ibu lihat ada anak ibu sini yang mau tidur. Nah, jadi kita melakukan aktivitas ya. Kepada seluruh anak ibu silakan berdiri. Yeah.
zakat. Di sini adakah sudah perhatikan yang ke depan? Zakat merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, jenis-jenis zakat terbagi menjadi berapa, nak? Yang pertama. Nah, yang kedua. Kalau zakat fitrah itu kapan nak dilaksanakan? Bagus, sebelum hari raya Idul Fitri. Berapa beratnya, nak? 2,5 kilogram. Kalau zakat mal itu kapan nak dilaksanakan? Kapan saja apabila telah mencukupi nisab. Selanjutnya, nisab zakat itu adalah batas minimum harta yang dimiliki seseorang yang harus dikeluarkan zakatnya. Fungsi dan manfaatnya, apa saja nak fungsi dan manfaatnya? Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan kepedulian sosial. Di sini, nak, sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60, kan ada di situ 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, kakak. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. 7. Berapa? Jadi 8 golongan ini, nak, adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya itu sedekah. Jadi, nak, sedekah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti apa artinya, nak? Memberikan atau memberi. Sedangkan dalam Islam sedekah adalah memberikan harta atau bantuan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari penerima maupun orang lain. Kapan nak dilaksanakan sedekahnya? Kapan ditentukan waktunya? Bisa dilaksanakan kapan saja. Sedekah ini tidak harus berupa uang. Kalau saya nanti contohnya Ayuni bertemu dengan Salsa di jalan. Ayuni senyum kepada Salsa. Itu, nak, sudah termasuk sedekah. Atau Habib menemukan duri di tengah jalan, diambil durinya dibuang. Itu juga merupakan sedekah. Laki-laki maupun wanita, dewasa maupun anak-anak, bahkan yang hamba sahaya hingga yang berstatus merdeka, untuk dikeluarkan dari semenjak berakhirnya bulan suci Ramadan hingga sebelum kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Fitri.
silakan cuci tangannya ya nak. Pertanyaan yang pertama, kapan itu nak pelaksanaan zakat fitrah? Siapa yang bisa menjawabnya, Mak? Siti Aisyah, coba nak. Dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, dilaksanakan sebelum hari raya Idul Fitri. Kalau zakat fitrah ini, nak apakah diwajibkan kepada orang tua saja? Nah, diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Bahkan yang baru lahir menjelang hari raya Idul Fitri wajib membayarkan zakat fitrah yang dibayarkan oleh orang tuanya. Siapa saja nak orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu? Siapa-siapa saja? Fakir, apa lagi nak? Miskin, apa lagi? Garim, apa lagi? Walak. Walak ini sama dengan apa nak? Orang yang baru masuk Islam. Nah, jadi di sini ibu akan membagi sekarang, anak ibu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang kelompok 1 nanti anggotanya terdiri dari Salsabila dan teman-temannya ya. Kelompok 2 Adinda, Fitri Ramadhani dan teman-temannya. Dan kelompok 3 Siti Aisyah dan teman-temannya. Dalam satu kelompok itu nanti terdiri dari 5 orang lah. Sekarang silakan nak duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok semuanya nak? Jadi sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Jadi anak ibu di sini kan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Di sini ada tugasnya yaitu tentang studi kasus, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan. Nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 studi kasus itu berbeda-beda sesuai yang ditampilkan. Yang di depan ini kan berbeda tuh karena studi kasusnya kan berbeda kan? Iya. Jadi sesudah diselesaikan nanti permasalahan ini nak, langsung nanti kita praktekkan ya, langsung dipraktekkan. Ya, silahkan dikerjakan nak. Kelompok 1 ini nak, kelompok 2 kelompok 3. Sudah siap semuanya nak? Sekarang kita tinggal mempresentasikan lagi dari setiap kelompok. Jadi kelompok yang akan tampil di sini mempunyai 3 nomor lot. Silakan perwakilan dari kelompoknya mengambil nomor lotnya ini. Di sini soalnya tentang keluarga itu terdiri dari 4 orang, yaitu Dodo, ayahnya, ibunya, dan adiknya. Setiap tahun mereka membayar zakat fitrah sebagai bagian dari kewajiban mereka di bulan Ramadan. Pada tahun ini harga zakat fitrah per orang adalah Rp40.000. Dodo ingin mengetahui berapa total zakat fitrah yang harus dibayar oleh keluarganya. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah zakat fitrah yang harus dibayar oleh keluarga Dodo secara keseluruhan? Jawabannya adalah 150.000, karena 40.000 dikalikan sama dengan 150.000. Pertanyaan yang kedua, jika Dodo memiliki uang sebesar 200.000, berapa sisa uang Dodo setelah membayar zakat fitrah untuk seluruh keluarganya? Jawabannya adalah 50.000, karena 200.000 dikurang 160.000 sama dengan 40.000. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Demikian hasil presentasi kami dan kami akan langsung mempraktikkannya. Jadi anak ibu kelompok 1 silakan ambil berapa keperluannya di sini, karena ada yang sudah disediakan di sini, ada beras dan ada uang. Nah, sekarang silakan ambil berapa keperluan dalam pemisahan masalah tersebut. Kita akan langsung mempraktekannya keluar, karena di luar itu sudah ada temannya yang bermain peran. Ada yang perannya sebagai amil tempat pengumpulan
zakat dan ada nanti sebagai apa itu zakat pengumpulan infak dan nanti sebagai Assalamualaikum Pak. Salam. Saya dari keluarga Dodo ingin membayar zakat ke keluarga saya secara keseluruhan. Kalau zakat atau para 150 naik. kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya di depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil studi kasus tadi. SDN Pelajar Lembaga Bintang berada di lingkungan yang banyak dihuni oleh keluarga kurang mampu. Para siswa yang dari latar ekonomi lemah dan beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Studi kasus 2. SDN Pelajar Lembaga Bintang terletak di dekat sebuah masjid tersebut dan memerlukan dana dalam proses pembangunan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Cara menyelesaikannya adalah mengumpulkan infak untuk pembangunan masjid. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok dan kami akan langsung mempraktikkannya. Buat tadi apa studi kasus masalahnya itu? Sedekah dan infak. Sekarang silakan diambil sini infaknya. Sudah diambil dan sedekah. Sekarang langsung kita mempraktekkannya keluar ya. Assalamualaikum. Ini untuk pendidikan untuk pembangunan masjid. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Makasih anak. Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kepada nomor 3 tadi kelompok 3 silakan presentasikan hasil diskusinya di depan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada studi kasus tadi. Keluarga Ani terdiri dari 4 orang. Ani, ibu Ani, dan ayah Ani. Adiknya bernama Rani. Ramadan akan segera berakhir dan mereka ingin membayar zakat fitrah. Pertanyaan: jika zakat fitrah harus dikeluarkan adalah 2,5 kg beras per orang untuk keluarga Ani terdiri dari 4 orang anggota. Berapa kilogram beras yang harus mereka keluarkan untuk zakat fitrah? 10 kilogram. Studi kasus 2. Program hadiah untuk siswa berprestasi. Bagaimana menyelesaikan masalah agar siswa lebih aktif dan belajar dan bersertifikasi dalam kegiatan sekolah? Memberi hadiah. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Demikian hasil diskusi kami dan kami melakukan Masalah dari kelompok 3 tadi apa nak? Tentang zakat ya. Zakat fitrah itu berupa beras. Dan apa tadi hadiah. Nah sekarang coba diambil berasnya. Berapa yang diperlukan dalam studi tersebut? Berapa kilo tadi nak? 10 kilo untuk 4 orang. Nah sekarang silakan diambil berasnya. Dan ini hadiah. Kita langsung praktekannya ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Kami sekeluarga terdiri atas 4 orang. Berapa zakat fitrah yang akan kami bayar? Selanjutnya praktek pemberian hadiah. Ini ada hadiah atas kamu, atas lomba 3 kamu. Terima kasih ya Kak.
kita berikan dulu nama untuk kelompok 3. Jadi pembelajaran kita dari awal sampai sekarang masih ada nggak yang kurang paham dengan materi pembelajaran kita hari ini? Sudah paham semuanya? Sekarang mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi tentang apa, Nak? Tentang materinya zakat. Zakat itu tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat. Zakat fitrah itu kapan, Nak, pelaksanaannya? Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau zakat malu sama dengan zakat apa, Nak? Zakat harta. Nah, ada berapa tadi golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan. Selanjutnya itu sedekah. Sedekah ini, Nak, kapan waktu pelaksanaannya? Kapan saja, berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ditentukan waktu pelaksanaannya. Infak kapan saja. Dan hadiah selanjutnya, hadiah itu, Nak, kapan diberikan kepada? Nah, kapan saja. Nah, seperti apabila ada teman kita yang mendapatkan juara umum, juara lomba pidato, juara lomba cerdas cermat. Nah, sekarang sampai di sini masih ada yang kurang paham, Nak? Sekarang di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dikerjakan sendiri ya. Ini tidak kelompok, dikerjakan yang sendiri. Nah, tulis nama dan kelasnya di sini ya, Nak. Sudah siap, Nak? Sudah. Silakan kumpulkan ke depan. Jadi dari hasil evaluasi ini nanti Ibu nilai di sini nanti ada yang ya kalau remedial itu nanti di bawah 75. Kalau nilainya di atas 75 berarti nanti akan melaksanakan soal itu tentang pengayaan. Sedangkan anak Ibu yang nanti nilainya di bawah 75 nanti akan mengadakan soal remedial. Bagaimana perasaannya hari ini? Coba lihat, Nak. 3 yang sudah dibaikan tadi, bagaimana perasaannya? Kelompok 1, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Mana stikernya, Nak? Coba angkat. Kelompok 2, bagaimana perasaannya? Senang. Kelompok 3? Ibu belajar senang sekali lah. Di sini Ibu mempunyai refleksi pembelajaran. Silakan di sini anak diisi tentang refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa kegiatan yang paling disukai dari pembelajaran kita hari ini?
demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Kepada Ibu Ketua Kelas silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Ibu kelompok 1.